Dengan budget 300 ribuan udah dapat sepatu basket kayak gini, menurut gue sih udah layak banget ya. Nggak masuk akal sih kalau lu ngarep berlebihan. Halo abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Fadly Brandmus di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue akan ngebahas performance review sepatu basket brand lokal Guard GD2. Kita mulai dari Traction. Traction ya kalau untuk di lapangan indoor sama sekali nggak ada masalah lah ya. Lapangan indoor yang bersih kayak gitu kan, aman-aman aja, gripnya sangat amat baik. Semua pergerakan gue juga tercover dengan baik. Lateral movement, linear movement, spin move, segala macam nggak ada masalah sama sekali. Terbilang bisa sangat dinikmati kalau pakai sepatu ini di lapangan indoor yang bersih. Beralih ke lapangan outdoor, gue sampai nyobain sepatu ini di 3 lapangan outdoor yang berbeda. Dan kesimpulan gue, ada satu jenis permukaan lapangan outdoor yang sepatu ini nggak bisa ngegrip. Yaitu lapangan outdoor yang permukaannya licin gitu, halus. Terus juga biasanya catnya tuh yang glossy kayak gitu, kemudian berdebu banget. Nah itu gripnya sepatu ini langsung kacau. Banyak slip-slip, bahkan sampai kepleset juga. Benar-benar mengganggu pergerakan. Meskipun udah sering-sering di wipe off juga nggak menolong. Paling cuma keset sekali gerakan gitu, terus gerakan berikutnya udah licin lagi. Sedangkan untuk 2 permukaan lapangan outdoor lainnya yang gue cobain, jadi lapangan outdoornya tuh tipenya lebih yang permukaannya kasar gitu kan ya, terus nggak terlalu berdebu juga. Nah sepatu ini masih sangat amat bisa diandalkan kalau abas kalian main di lapangan outdoor yang permukaannya demikian, jadi yang kasar gitu. Jadi kalau tujuan abas kalian pengen beli sepatu ini untuk penggunaan di lapangan outdoor, dan gue yakin emang banyak sih yang pengen beli sepatu ini khusus buat pakai di outdoor ya kan, saran gue lihat permukaan lapangan outdoor tempat abas kalian main. Karena kalau memang abas kalian sering main di lapangan outdoor yang permukaannya licin dan cukup berdebu ya, pasti bakalan lumayan frustasi sama kinerja tractionnya sepatu Guard GD2 ini. Tapi selain di lapangan outdoor yang permukaannya kayak gitu, aman sih. Untuk durability-nya gue cukup amazed ya, karena kan gue lebih banyak pakai sepatu ini di lapangan outdoor ya, khusus untuk review ini. Dan kalau gue dorong-dorong, traction pattern-nya masih pada lumayan keras-keras sih. Memang udah mulai melunak, tapi nggak yang sampai selunak itu. Termasuk gokil sih ini, karena belakangan kan kalau gue nge-review sepatu basket brand lokal yang harganya 300 ribuan gitu, biasanya sih durability tractionnya pada payah-payah ya, dipakai 2 kali, 3 kali gitu udah banyak yang terkikis. Tapi di Guard GD2 ini cukup bertahan sih, lumayan banget nih. Umur pakainya sih bakalan agak panjang daripada sepatu-sepatu basket lokal 300 ribuan yang lainnya. Terus juga gue lihat traction patternnya kan agak renggang-renggang gitu ya, jadi kayak jarang kemasukan kerikil atau kotoran. Ada sih paling, tapi cuma 1-2 gitu, nggak signifikan. Kemudian untuk bahan rubber outsole-nya termasuk yang squeaky. Heel to toe transition-nya termasuk smooth, bagian heel-nya dibikin cukup melengkung, terus juga bagian forefoot-nya cukup melengkung. Meskipun bentuk outsole-nya flat, tapi kebantu sama flex groove yang banyak banget nih, yang garis-garis ini. Udah gitu keseluruhan materialnya juga gampang ngeflex sih ya. Jadi wah, heel to toe transitionnya sih smooth banget. Buat dipakai lari-larian, buat fast break segala macam, ini sesuai. Next untuk cushionnya, di part ini juga gue merasa amazed sama sepatu Guard GD2 ini, karena dengan harga 300 ribuan doang, ini feels cushioningnya menurut gue sih enak banget. Empuknya dapet, terus ada feels bouncy-nya sedikit, court feel-nya juga masih berasa, jadi buat gocek-gocek gitu masih cocok nih sepatu. Menurut gue impact protection-nya juga cukup oke. Kalau di awal-awal penggunaan, kenapa gue bilang di awal-awal penggunaan? Karena setelah pemakaian ketiga atau keempat gitu, gue udah merasa cushioning-nya udah mulai kempes sih. Udah nggak seenak yang pertama kali gue pakai tuh. Tapi ya wajar men, 300 ribuan doang nih sepatu. Terlepas dari durability cushionnya, menurut gue sih tapi feels cushionnya emang enak banget sih di awal. Dan kalau abas kalian tipe pemain yang lebih santai, yang lebih banyak catch and shoot, jadi mainnya lebih santai lah ya, nggak terlalu eksplosif, ya bakalan seneng banget gitu dengan ngeluarin kocek 300 ribuan dapat cushion yang kayak gini. Dan tentunya jadi nggak gampang kempes kalau abas kalian memang mainnya nggak terlalu eksplosif ya.
Lanjut ke material, menurut gue part ini juga oke banget sih ya. Poin plus banget materialnya. Bahan knitnya berasa nyaman di kaki, cukup tebal, terus juga tetap fleksibel. Zero break in time dari awal penggunaan udah langsung enak, langsung mengikuti pergerakan kaki. Nggak ada feels yang kaku-kaku gitu, nggak ada yang mengganggu. Kemudian termasuk breathable juga. Selama pakai sepatu ini gue nggak pernah berasa kakinya sampai kepanasan, keringetan kayak gitu. Bahkan main di lapangan outdoor yang cukup panas, material talinya juga oke, nggak gampang lepas-lepas, cukup ikat satu kali. Cuma emang gue berasa setiap kali dipakai berapa kali game gitu, 2-3 game, itu berasa ikatannya mulai ngendor sendiri tuh. Jadi mesti di-adjust lagi, mesti di-release lagi setiap kali habis pakai 2-3 game. Padding lidahnya juga udah cukup tebel, apalagi ditambah depannya ada bahan synthetic leather. Jadi ketika ngencengin tali sepatu yang paling atas itu pergelangan kaki depannya nggak berasa ada yang mengganjal. Padded collarnya juga meskipun tebel-tebel kopong gitu ya, kalau dipencet langsung kempes gitu, tapi ya sekitaran pergelangan kaki tetap berasa nyaman-nyaman aja sih. Nggak ada bahan synthetic leather yang nusuk-nusuk mata kaki gitu, nggak ada sih. Lanjut ke fitnya, nah ini part yang cukup bermasalah menurut gua. Jadi gua ambil true to size, gua samain sama sizing Nike gue. Sizing Nike gue 43 dan di sepatu ini pun gue ambil 43, dan terutama di bagian toe boxnya itu berasa roomy banget, berasa luas sekali. Banyak banget ruang kosongnya. Di depan jempol kaki itu ada ruangan sekitar 1 jari telunjuk gitu ya, jadi sekitarnya 1 sentian gitu deh. Bagian atasnya juga bubbly banget gitu kan. Bagian samping kanan kirinya juga nggak terlalu pas, kayak masih ada sisa ruangan kosong lagi gitu dikit. Alhasil buat ngakalin sizingnya ini, gue kencengin tali sepatunya sampai bener-bener gue tarik lah tali sepatunya. Itu bikin bentuk toe boxnya tuh jadi nggak karu-karuan gitu bentuknya. Jadi bahan knitnya ketarik-tarik gitu. Tapi untungnya di kaki sih feelsnya nggak ada yang aneh sih, nggak ada yang ganjel sih. Tiap kali gue lari atau melangkah gitu nggak berasa terganggu sih. Jadi untuk para kaki lebar kayaknya kalian bakalan cocok sama sepatu ini karena toe boxnya tuh lebar banget ya. Dan kalau yang buat kakinya normal, mungkin kalian bisa cobain turun 1 size yang suka snug fit gitu ya, yang one to one fit. Tapi kalau kalian takut terlalu sempit, ya udah go true to size aja. Paling akalin pakai double socks biar lebih enak tuh, biar lebih penuh lah ruangan-ruangan kosongnya jadi keisi sama double socks. Kemudian untuk lockdownnya menurut gue cukup proper sih. Lockdownnya menurut gue sih malah cukup oke nih. Ada 3 kain nilon yang dihubungkan ke lacing system. Dan memang kalau talinya ditarik, 3 kain nilon ini berasa memberikan kuncian sih di area midfoot. Kemudian sepatu ini kan termasuk high cut ya. Jadi kalau gue taliin sampai eyelets yang paling atas nih dan gue kencengin, itu berasa pergelangan kaki gue dipeluk banget sih. Jadi meskipun padded collarnya tadi gue bilang kempes, jadinya nggak ada heel slip karena emang bener-bener dipeluk gitu pergelangan kaki gue. Jadi fitnya yang agak hancur itu ditutupi sama lockdownnya yang cukup oke. Kalau lockdownnya payah, nih mungkin bakalan heel slip kemana-mana nih gue pakai sepatu ini. Last but not least untuk supportnya, nah di part ini juga menurut gue masih perlu ditingkatkan. Tapi gue maklum banget mengingat harganya cuma 300 ribuan. Untuk support bagian depan itu masih aman karena ada overlap outsole di bagian toe. Terus juga upper materialnya menurut gue juga cukup support ya, cukup tebel. Kemudian untuk support bagian samping untuk pergerakan lateral juga cukup oke karena udah ada dinding dari bahan synthetic leather ini. Ditambah lagi 3 kain nilon yang terhubungkan dengan lacing system tadi. Untuk support bagian heel tentu saja berasa lemah sekali karena nggak ada internal TPU heel counter di sepatu ini. Mereka cuma pakai lapisan synthetic leather lagi di bagian luarnya. Tapi untungnya kebantu sama kuncian yang bagus di sekitaran ankle, nggak ada masalah heel slip. Dan untuk base sepatu ini juga terhitung lebar, jadi masih stabil. Buat gue mendarat abis lompat gitu atau melakukan setiap pergerakan, gue sih nggak berasa oleng. Cuma setelah beberapa kali pemakaian nih langsung berasa banget nih di sepatu ini kan nggak ada shank plate nih, nggak ada torsional support. Jadi setelah beberapa kali pemakaian udah langsung berasa lunak banget sepatunya, jadi bisa dipelintir-pelintir gitu. So buat abas kalian yang gaya mainnya sangat amat eksplosif,
agak-agak bahaya nih sebenarnya. Beberapa kali pemakaian aja nih sepatu jadi udah nggak rigid lagi, udah terlalu lunak. Begitu lo salah mendarat aja atau terkilir gitu nih bisa parah banget karena nggak ada torsional support, sama heel supportnya juga agak kurang karena nggak ada internal TPU heel counter. Jadi saran gue kalau lagi pakai sepatu ini ya agak-agak chill lah ya, agak-agak tenang, santai dikit ya. Meskipun sepatu ini menurut gue udah cukup proper sih di harga 300 ribuan. Oke, sekian performance review gue untuk sepatu basket Guard GD2 ini. Buat abas kalian yang pengen kop sepatu ini, sementara udah nggak bisa. Kemarin gue lihat di Instagramnya katanya udah sold out yang GD2 ini. Tapi gue yakin mereka akan restock mungkin dengan colorway yang baru, karena yang GD1 juga dulu kan kayak gitu tuh, sold out terus restock dengan colorway baru. Pantengin aja terus Instagramnya Guard Indonesia. Oh ya, hampir lupa, gue juga mau ngadain giveaway. Untuk sepatu basket Guard GD2 yang bekas gue review ini, cara menangin giveaway-nya gimana? Cek aja langsung di Instagramnya Anak Basket Channel. Makanya di follow tuh Instagramnya Anak Basket Channel. Biasanya sih gue taruh syarat-syarat buat menangin giveaway semuanya di Instagram Anak Basket Channel situ. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus dengan subscribe YouTube Anak Basket Channel, like, share, and comment. I'm Freddy Brainwash. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.